Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6622 Formasi Suci Istana Suci Tujuh Alam. Pada kenyataannya, bayangan naga emas itu semakin memudar, dan tak lama kemudian, menghilang sepenuhnya. Untungnya, mereka telah berhasil melarikan diri ke tempat yang aman. Namun, klan napas naga tetap tidak berani berlama-lama, dan malah mengeluarkan kapal perang terapung mereka dan melanjutkan perjalanan. Untungnya, satu-satunya yang mengepung tempat ini adalah anggota klan napas naga. Long Mucheng menoleh ke belakang dan merasa beruntung, meskipun itu adalah dirinya. Seluruh anggota klan napas naga mereka berada di dalam wujud naga emas, membentuk satu kesatuan, sehingga memudahkan pelarian. Jika anggota aliansi klan Chu lainnya juga hadir, ini akan menjadi situasi yang benar-benar sulit. Setelah klan napas naga melarikan diri, para penonton segera bubar. Mereka sangat takut bahwa murka Istana Suci Tujuh Alam akan melibatkan mereka. Namun, para penghuni Istana Suci Tujuh Alam tidak mempersulit para penonton, melainkan mempersilakan mereka pergi. Pada saat itu, semua orang di Istana Suci Tujuh Alam diliputi ekstasi. Sekelompok spiritualis roh dunia, diiringi sorak-sorai, mengalahkan kedua tetua tingkat suci tersebut. Adapun kedua tetua tingkat suci, cahaya putih suci di tubuh mereka telah memudar, dan wajah mereka bahkan lebih pucat daripada sebelum mereka bergerak. Tampaknya ini adalah efek samping dari cahaya putih suci itu. Namun wajah mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran, hanya kegembiraan yang meluap-luap. Dari kematian yang pasti, mereka mengubah bahaya menjadi keselamatan dan mengusir musuh yang kuat. Perasaan naik turun yang dialami ini memberi mereka rasa kelahiran kembali. Sebagian besar orang yang hadir tidak mengetahui alasan spesifiknya, tetapi mereka merasa bahwa kedua tetua tingkat suci mereka sangat kuat. Namun, generasi yang lebih tua berhasil melihat petunjuk-petunjuk tersebut. Senior tingkat suci, kekuatan yang kau miliki sebelumnya, mungkinkah itu kekuatan legendaris? Salah satu tetua tak kuasa menahan diri untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Benar, itu adalah kekuatan formasi suci di dalam diri kita yang telah bangkit. Tuan Kepala Istana kita memang sangat pintar. Tetua tingkat suci berambut putih itu berbicara. Setelah mengucapkan kata-katanya, terjadi keheningan singkat, kemudian meledak menjadi sorak-sorai yang lebih antusias. Mereka semua tahu apa arti ini bagi Istana Suci Tujuh Alam miliknya. Yang disebut formasi suci adalah formasi yang ditinggalkan oleh leluhur Istana Suci Tujuh Alam sebelum mereka pergi. Itulah jaminan kuat yang awalnya dimiliki oleh Istana Suci Tujuh Alam miliknya. Karena keberadaan formasi suci, orang-orang terkuat di Istana Suci Tujuh Alam tersebut akan diberkahi dengan kekuatan formasi suci. Namun, tidak semua orang mampu menahan kekuatan formasi suci ini. Oleh karena itu, kemampuan untuk berhasil menanamkan kekuatan formasi suci ke dalam tubuh seseorang adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk menjadi tetua tingkat suci. Namun, di dalam Istana Suci Tujuh Alam, 36 tetua tingkat suci tidak hanya memiliki kekuatan formasi suci di dalam tubuh mereka, di dalam tubuh klan Ling, para pemimpin divisi bayangan Istana Suci juga memiliki kekuatan formasi suci. Begitu formasi suci diaktifkan, kekuatan formasi suci di dalam diri mereka akan beroperasi tanpa memperhatikan lokasi mereka. Mereka bisa menggunakannya kapan saja. Inilah juga alasan mengapa kekuatan tempur mereka tiba-tiba meningkat secara signifikan. Namun, mereka tahu bahwa formasi suci itu sangat kuat sehingga mengaktifkannya sangat sulit. Faktanya, formasi suci tersebut sudah tidak dapat diaktifkan oleh generasi penguasa istana sebelumnya sebelum Jie Tianran. Pada generasi mereka, mereka memiliki kekuatan formasi suci, tetapi belum pernah benar-benar menyaksikan kekuatannya. Itulah mengapa formasi suci menjadi legenda. Namun sekarang setelah formasi suci diaktifkan,
satu-satunya orang di Istana Suci Tujuh Alam yang dapat melakukan ini adalah kepala istana mereka, Jie Tianran. Ini juga menunjukkan bahwa Jie Tianran telah mencapai sesuatu yang gagal dilakukan oleh beberapa generasi penguasa istana. Memang, hasilnya persis seperti yang mereka prediksi. Jauh di dalam Istana Suci Tujuh Alam terdapat susunan kuno yang diselimuti cahaya putih suci, ukurannya yang sangat besar bagaikan dunia mini. Bahkan binatang buas yang paling kuno sekalipun, apalagi manusia, tidak tampak seperti debu belaka di hadapannya. Saat ini, para tetua Istana Suci Tujuh Alam berdiri dalam barisan rapi di kehampaan yang jauh, menatap cahaya putih menyilaukan dari deretan menara yang menjulang tinggi. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan euforia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang sudah meneteskan air mata, karena itu adalah susunan yang sakral. Formasi suci kini telah diaktifkan. Para petarung terkuat di Istana Suci Tujuh Alam miliknya akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Aliansi Chu bukan lagi ancaman. Tepat saat itu, sesosok muncul dari cahaya yang menyilaukan, disinari cahaya dari formasi suci. Dia tampak seolah-olah seorang dewa telah melangkah keluar dari alam ilahi. Akibatnya, seluruh pribadi menjadi suci. Mereka melihat dia muncul. Para tetua berlutut serempak di udara. Orang ini tak lain adalah Jie Tianran. Setelah mengetahui situasi terkini, Jie Tianran segera kembali ke Istana Suci Tujuh Alam. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan formasi suci. Dia juga tahu bahwa dengan kemampuannya saat ini, akan sangat berisiko untuk secara paksa mengaktifkan formasi suci dan pergi. Dia sendiri pun tidak sepenuhnya yakin, namun, kekuatan individunya selalu terbatas dalam menghadapi aliansi Chu. Namun, karena sekte penjara adalah pihak luar, kita tidak bisa terlalu bergantung pada mereka, atau kita akan menderita kerugian. Hanya dengan meningkatkan kekuatan tempur keseluruhan Istana Suci Tujuh Alam miliknya, dia dapat memenangkan perang ini. Formasi suci itu diaktifkan secara paksa, sebuah susunan yang bahkan beberapa mantan penguasa wilayah tersebut tidak mampu membukanya. Itulah satu-satunya cara yang terlintas di pikirannya. Sekarang setelah dia berhasil, dia memiliki banyak kepercayaan diri, rasa percaya diri yang mutlak terpancar dari wajahnya yang agak lemah. Formasi suci telah diaktifkan. Semua tetua yang memiliki kekuatan formasi suci di dalam diri mereka dapat merasakannya dan dapat menggunakan kekuatan formasi suci kapan saja. Saya yakin tidak akan lama lagi kita akan mendengar dari para tetua tingkat suci yang menanyakan tentang formasi suci, kata Jie Tianran. Tuan Kepala Istana, Anda adalah ahli strategi ulung, mampu melakukan apa saja. Selama Tuan Kepala Istana ada di sini, gerombolan aliansi klan Chu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, para tetua berkata. Ini adalah kata-kata tulus mereka, bukan sekadar pujian, tetapi ungkapan kekaguman yang jujur. Ini bukan sepenuhnya karena usaha saya sendiri, melainkan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur saya di Istana Suci Tujuh Alam. Jie Tianran melambaikan tangannya dengan rendah hati, tetapi senyum di wajahnya menunjukkan bahwa dia sangat senang dengan pujian semua orang. Formasi suci itu sangat kuat, tetapi terlalu sulit untuk diaktifkan. Jika tidak, ia tidak akan secara bertahap menjadi legenda di dalam Istana Suci Tujuh Alamku. Hal ini terutama karena kemampuan Tuan Kepala Istana luar biasa, para tetua berkata. Dengan bantuan Jie Tianran, sebagian besar dari mereka telah memasuki jajaran spiritualis roh dunia naga langit. Namun, selama Chu Feng menyapu seluruh 7 alam sungai surgawi, mereka sebenarnya tidak berdaya melawannya. Selain itu, kekuatan klan napas naga telah meningkat pesat, dan aliansi klan Chu telah berulang kali mengalahkan mereka di wilayah mereka di kawasan sungai surgawi bela diri leluhur. Mereka sangat panik ketika berita datang bahwa 2 tetua tingkat suci di kawasan sungai surgawi bela diri leluhur telah meminta bala bantuan.
Bahkan para tetua tingkat suci pun tidak mampu menghadapi aliansi klan Chu. Mereka benar-benar percaya bahwa istana suci 7 alam mereka akan menghadapi malapetaka besar. Namun begitu formasi suci itu diaktifkan, kepercayaan diri mereka tidak hanya pulih. Saya tidak pernah merasa sepercaya diri seperti hari ini. Baiklah, kita kan keluarga, jangan mengucapkan hal-hal yang terlalu memuji. Sebagai kepala klan istana suci 7 alam ini, inilah yang harus saya lakukan. Ngomong-ngomong, saat aku mengasingkan diri untuk mengaktifkan formasi suci, apakah sekte penjara mengirimkan kabar apapun? Jie Tianran bertanya. Laporkan kepada Tuan Istana, saat kau mengasingkan diri untuk mengaktifkan formasi suci, sekte penjara secara terang-terangan menyatakan perang terhadap Chu Feng. Selain itu, mereka telah mengirim beberapa ahli handal dari alam Dewa Surgawi untuk membantu kita di Sungai Surgawi 7 alam, kata si tetua. Oh, mereka cerdas karena bersikap bijaksana. Setelah mendengar itu, Jie Tianran mengangguk puas. Hanya tetua yang melaporkan hal ini tiba-tiba tampak gelisah. Dan kultivasi kita saat ini berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.